Selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur di malam hari ini kalau kita masih bisa kembali datang dan beribadah kepada Tuhan. Dan malam hari ini kita akan melihat satu tema yang bisa kita katakan cukup kontroversial, dan tidak jarang kita sebagai orang Kristen mencoba mencari jalan supaya kita bisa menjawab pertanyaan ini dan tetap menikmati yang namanya rokok. Dan kalau kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ternyata kata rokok kita tidak temukan. Kita menemukan kata asap, tapi dalam hal asap seperti dalam korban bakaran, ketika kita berbicara tentang orang Israel yang membakar korban bakar, ada asapnya. Tapi untuk rokok, asap rokok, tidak disebutkan di dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Ini terkadang menjadi alasan kita untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak melarang kita merokok, dan merokok bukan dosa. Ditambah lagi, di dalam dunia ini, kita berbicara di dalam negara kita, rokok adalah sesuatu hal yang wajar, atau bahkan legal, bukan ilegal. Kita bilang judi ilegal, tapi kalau rokok tidak ilegal. Rokok dijual di warung-warung, di supermarket, dijual dengan bebas. Orang bisa membelinya. Jadi tidak ilegal tetapi legal. Lalu kenapa kita mengatakan orang Kristen harus dipertanyakan apakah boleh merokok atau tidak? Dan kita tidak jarang mendengar hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh merokok. Kenapa? Kenapa harus demikian? Pertama kita mau lihat dulu, rokok ini seperti apa? Walaupun semua kita tahu, ketika kita melihat orang merokok, dalam keluarga kita mungkin ada yang merokok, atau bahkan kita sendiri sedang dalam kondisi merokok. Kita tentu tahu rokok ini dari luar, tapi seperti kalau guru saya katakan, ini adalah sebuah kebiasaan yang tidak wajar. Merokok adalah sebuah kebiasaan yang tidak wajar. Kenapa dikatakan sebagai kebiasaan yang tidak wajar? Karena ini saya akan men-sharingkan kita screen untuk kita lihat bersama-sama. Bisa dilihat di sana? Kelihatan? Oke. Itu adalah gambar, dan kita semua tahu gambar ini. Ketika kita ke supermarket, itu Indomaret, Alfamart, di sana di belakang kasir kita akan melihat jejeran rokok, dan ini adalah salah satu atau beberapa gambar yang terdapat di sana. Di bungkus rokok sudah digambarkan ini, peringatan. Dengan gambaran yang kalau kita perhatikan dengan seksama, bukan gambaran yang baik, tapi justru gambaran yang sangat buruk. Tentang kondisi orang yang sakit oleh karena rokok. Karena merokok, di situ bahkan dibuat kesaksiannya kalau kita lihat. Yang pertama dikatakan, karena merokok saya terkena kanker tenggorokan. Layanan berhenti merokok ada bahkan nomornya. Untuk kita boleh pergi dan konsultasi supaya kita berhenti merokok. Kemudian di gambar yang kedua, itu adalah mulut yang mengerikan. Katakan di sana merokok sebabkan kanker mulut. Yang ketiga itu adalah seorang yang terbaring dengan perban. Nah, itu bukan perban sembarang perban, itu karena dia sudah dioperasi sana sini di bagian tubuhnya. Karena rokok merenggut kebahagiaan saya 1%. Bukan hanya gambar, tapi bahkan ada kesaksian. Tapi apakah dengan gambar ini orang berhenti merokok? Ternyata tidak. Ternyata tidak.
bagaimanapun digambarkan dengan begitu jeleknya, setelah melihat gambar itu orang akan bilang, oke, berikan saya 2 bungkus, 3 bungkus. Makanya ini adalah sebuah kebiasaan yang tidak wajar. Karena kalau ini adalah kebiasaan yang wajar, kita contohnya memiliki kebiasaan berolahraga. Saya sendiri suka bermain futsal. Sudah berapa minggu ini tidak bermain futsal karena PPKM. Karena kondisi corona di Batam. Dan kita merasa kalau tidak berolahraga, badan kita terasa sakit. Otot-otot kita seperti kurang di stretching. Kurang berolahraga, kita tidak enak, badan kita tidak enak. Oh, itu adalah kebiasaan yang wajar. Kenapa? Karena ketika kita berolahraga, kita menjadi sehat. Kita menjadi lebih sehat. Tapi yang satu ini, kita sudah sadari ini akan membuat kita sakit, tapi kita terus melakukan. Terus melakukan. Sering kita membaca ini, dikatakan bahwa merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Oh, ini adalah satu kalimat yang mungkin sudah kita hafal. Karena kita baca pun kita ingat. Tapi, apakah itu membuat manusia berhenti merokok? Tidak. Sudah tahu ini adalah sesuatu yang berbahaya, tapi tidak mau berhenti. Di dalam Badan Statistik dibuat persentase berapa persen manusia yang merokok di setiap provinsi. Dan kita langsung ke Kepulauan Riau karena kita hidup di Kepulauan Riau. Dan di sana dikatakan di tahun 2018 persentasenya adalah 29,67%. Kita lihat Kepulauan Riau di sini. Kepulauan Riau 29,67% di tahun 2018. 2019 27,59%. Oh, kita lihat ada penurunan. Oke. Kemudian kalau kita melihat di tahun 2020, di tahun 2020 menurun lagi jadi 26,16%. Tapi 26,16% tetap adalah angka yang tinggi. Kalau kita melihat di tahun 2020, jumlah jiwa yang ada di Batam saja adalah sekitar 1.196.000. Kalau kita mengambil persentase yang setiap provinsi ini, karena setiap daerahnya tidak akan begitu jauh di sana. Kita ambil saja ini, anggaplah 26,16% juga di Batam ini. Maka ada 312.873 jiwa. Artinya apa? Ini adalah angka yang besar. Dan kita semua mengalami satu hal. Kemanapun kita pergi, kita pasti melihat orang merokok. Apalagi di Batam ini khususnya, kita pergi bekerja, ketika kita pergi bahkan naik angkutan umum, orang merokok di mana-mana, merokok di samping kita, merokok bahkan satu angkutan umum dengan kita. Tidak ada larangan. Orang merokok dengan bebas. Dan kalau kita melihat 16 negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia, ada Indonesia, dan Indonesia bisa dikatakan salah satu yang terbaik karena dia ada di urutan ke-7. Indonesia berada di urutan ke-7 dari 16 negara dengan perokok terbanyak. Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk perokok terbesar di dunia yang mana persentasenya mencapai 39,9% atau masuk pada peringkat ke-7, serta dapat diartikan sejumlah 57 orang di Indonesia, 57 juta orang di Indonesia menjadi pengkonsumsi rokok aktif dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Oh, itu baru perokok aktifnya. Bagaimana dengan perokok pasifnya? Bisa lebih banyak. Karena satu perokok pasif
bisa membuat berapa orang perokok pasif. Semua yang ada di sekitar orang yang merokok akan menjadi perokok pasif. Dan ada satu berita di kompas.com yang berjudul jumlah perokok di Indonesia tinggi. Ahli desak pemerintah lakukan 5 hal. Para ahli bahkan merasa, kalau jumlah perokok di Indonesia semakin tinggi, ini adalah sesuatu hal yang berbahaya. Mereka katakan 5 hal yang perlu dilakukan. Salah satunya apa? Menaikkan harga rokok. Makanya di Indonesia harga rokok menjadi naik. Kalau di situ ada gambar di tahun 2020 ini, kalau tidak salah gambar ini, Jarum Super. Saya nggak tahu apa bedanya semua ini, Jarum Super, LA Lights, Sempurna Emal. Apa bedanya? Ada Jisamsu. Yang saya dengar dulu kalau Jisamsu ini agak berat. Lebih berat dari yang contohnya mungkin Sempurna. Lihat harganya. Jarum Super 22.000. LA Lights 28.000. Sempurna 30.000. Jisamsu 22.000. Satu orang bisa merokok berapa bungkus satu hari? Ada orang bilang 1 bungkus. Kalau dibilang 1 bungkus berarti dia belum sehebat itu. Yang hebat mungkin 2 bungkus, 3 bungkus. Ambil saja harga rokok satu hari 20.000. 1 bungkus 20.000. Satu hari orang merokok mungkin 2 bungkus, 40.000. 40.000 kali 30 hari, 1 bulan. Berapa? 40.000 kali 30. 12.100.200.000. Gaji pokok di Batam 4 jutaan. Dari 4 jutaan kita bakar 1.200.000. 1.200.000 dan kita tidak sayang membakar 1.200.000 dalam 1 bulan dan efeknya di kemudian hari justru penyakit. Ini adalah kebiasaan yang tidak wajar, tapi kita terus melakukannya. Kenapa? Karena kalau kita melihat apa saja bahan-bahan yang terdapat dalam rokok, dan sekarang orang berkata, rokok mungkin berbahaya, pindah ke vape atau vape. Lihat saja di sini, kita lihat secara cepat, ada asetaldehida, penyebab kanker atau karsinogen. Kemudian ada aseton, ini merusak hati serta ginjal. Merusak hati serta ginjal. Arsenik, senyawa dalam racun tikus. Senyawa ini biasanya ada di dalam asap rokok. Acrolein, bahan di dalam gas air mata. Tahu kalau ada demo, polisi menembakkan gas air mata, kemana orang pergi? Pergi ke gas air mata? Tidak, mereka lari. Tapi kita mengisapnya setiap hari. Kemudian apa? Amonia, senyawa yang menyebabkan asma dan meningkatkan tekanan darah. Benzena, senyawa yang menurunkan jumlah sel darah merah dan membahayakan organ reproduksi seseorang. Lihat ini, organ reproduksi seseorang. Salah satu penyebab kemandulan adalah rokok. Dan sangat-sangat disayangkan. Begitu banyak orang merindukan anak. Tapi ketika dokter katakan, salah satu cara supaya kamu punya anak, supaya kamu organ reproduksi kamu itu menjadi subur adalah berhenti merokok. Tapi mereka tidak bisa berhenti merokok. Sangat disayangkan. Lihat betapa kalau mau secara gamblang, dan mungkin kita bilang kasarnya, betapa bodohnya kita. Kita lebih memilih bakar uang setiap hari, merusak kesehatan sendiri, dan menangis setiap hari merindukan seorang anak. Betapa kita mungkin bilang kita ini manusia yang punya pikiran, yang punya hati, tapi kenapa seperti itu? Kadmium, senyawa pelapis logam, anti karat, dan bahan pembuat baterai. Kromium, senyawa yang bisa menyebabkan kanker paru-paru. Formaldehid, senyawa yang banyak ada dalam kayu lapis, papan serat, dan papan partikel.
Ini akan menyebabkan kanker hidung, merusak sistem pencernaan, kulit, dan paru-paru. Nitrosamines, senyawa yang bisa menyebabkan mutasi DNA. Orang pergi, tahu ketika vaksin dimulai, apa yang menjadi isu? Hati-hati ada perubahan DNA katanya. Kalau kita divaksin, kita berubah DNA-nya, dan itu menjadi salah satu argumen orang untuk pergi mengatakan aku tidak mau divaksin, tapi mau pergi untuk merokok. Mutasi DNA terjadi. Dan beberapa di antaranya diketahui sebagai karsinogen. Toluene, bahan kimia yang banyak berguna dalam pelarut, termasuk pada cat. Tar, nah ini dia tar. Senyawa yang ketika asap rokok dihirup, 70%-nya akan tetap menempel di paru-paru dalam bentuk zat coklat. Pernah melihat paru-paru orang yang merokok gelap, coklat? Nah ini dia, tar. Lama-lama tar yang terkumpul di dalam paru bisa menyebabkan kanker. Senyawa ini yang menyebabkan orang menganggap rokok lebih aman saat membahas bahaya vape versus rokok. Karena di dalam vape mereka bilang tidak ada tar. Tapi masih ada yang lain. Karbon monoksida. Gas beracun karena orang bisa dengan mudah menghirupnya tanpa menyadarinya. Karbon monoksida juga sangat berbahaya karena bisa menurunkan fungsi otot dan jantung. Karbon monoksida. Apalagi? Kalau kita lihat di sini gambar ini digambarkan kepada kita zat-zat yang terdapat di dalamnya, ada tadi racun tikus, ada tadi yang senyawa-senyawa itu yang semuanya tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Dan vape juga sama. Berbagai kandungan vape, cairan vape biasanya mengandung nikotin, propilen glikol, gliserin, perasa, dan bahan kimia lainnya. Namun sama seperti rokok, asap vape atau aerosolnya mengandung zat-zat yang bahaya untuk kesehatan. Uap yang keluar ini bukanlah uap air biasa. Uap pada vape punya berbagai zat yang biasanya membuat ketagihan dan dapat menyebabkan penyakit paru, jantung, hingga kanker. Kenapa kita mengorbankan kesehatan, mengorbankan bahkan orang sekitar? Kalau kita lihat bahkan anak-anak yang ada di sekitar kita menjadi korban efek buruk jika orang tua sering merokok di dekat anak. Pertama, sindrom kematian mendadak pada bayi. Ada bayi yang sudah mati karena orang tuanya merokok. Masih belum kita merasa ini sesuatu yang berbahaya. Pneumonia dan bronkitis, penyakit paru-paru pada anak. Menghambat pertumbuhan paru-paru. Infeksi telinga bahkan. Masalah pernafasan ketika dia sudah dewasa. Oh mungkin waktu dia masih anak-anak kita tidak melihat efeknya. Ketika dia sudah dewasa. Masalah pernafasan. Saat beranjak remaja. Anak juga akan menjadi perokok. Oh orang-orang tua yang merokok. Jangan bertanya kenapa anakmu merokok. Karena kamu. Kita sudah melihat ini semua. Saya percaya ini bukan hal yang baru kita lihat. Kita pun pernah mendengarnya. Tapi apa yang kita lakukan? Bahkan kalau kita berhenti merokok, orang berkata kepada kita, oh ini kalau berhenti merokok, apa dampaknya? 20 menit saja kita berhenti merokok, detak jantung kita melambat. Yang tadinya cepat, sekarang melambat. Kembali perlahan-lahan menjadi normal. 12 jam kalau kita berhenti merokok, tingkat kadar karbon monoksida di dalam darah kembali normal. 2 pekan, 2 minggu, hingga 3 bulan, risiko serangan jantung makin menurun. Fungsi paru-paru mulai membaik. 1 tahun, 9 bulan, batuk dan kondisi nafas pendek makin berkurang. Kita makin sehat. 1 tahun, risiko tambahan sebagai perokok, yaitu penyakit jantung, koroner sudah berkurang hingga separuh. 5 tahun risiko stroke berkurang. 10 tahun risiko kematian akibat kanker paru-paru berkurang hingga separuh dari yang dihadapi perokok. 15 tahun risiko terkena penyakit jantung koroner sudah kembali sama seperti orang yang tidak merokok. Kalau saja kita berhenti merokok, tubuh kita akan semakin baik. Tapi kita tetap tidak mau berhenti merokok. Bahkan ini menjadi satu hal yang menjadi hal yang diajarkan, dibantu kita untuk tahu. Bahkan disuruh atau diberikan kepada kita cara berhenti merokok dan manfaatnya.
cara berhenti rokok. Ini tipsnya. Kalau kita lihat sini seperti tangga, memotivasi, yakni bulatkan tekad untuk berhenti merokok. Oke. Kemudian berhenti merokok seketika atau total, atau melakukan pengurangan. Kayak dibilang kurangi perlahan-lahan. Kemudian kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. Kalau kita misalnya paling sering merokok kapan? Oh, saya tahu, biasanya setelah makan, kan? Setelah makan. Nah, kalau kita sudah tahu itu, maka setelah makan kita cari aktivitas lain supaya kita jangan mau merokok. Kemudian apa? Tahan keinginan merokok dengan menundanya. Ketika kita sudah mau merokok, mungkin kita ajari diri sendiri. Kita tunda, nanti saja. Kita bilang, nanti saja, dan nanti saja. Kemudian berolahraga secara teratur. Minta dukungan dari keluarga dan sahabat. Konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Ada yang peduli? Kita pedulikah? Ini dari Sehat Negeri. Kadang-kadang saya berkata, bukankah ini salah satu hal yang kontradiksi? Berbagai situs seperti ini, Sehat Negeriku, kita diajarkan untuk berhenti merokok. Tapi di negeri kita, rokok tetap dijual. Dan kita dengan senang hati pergi merokok. Well, kalau kita berbicara tentang orang non-Kristen, kita tidak peduli. Mereka mau merusak tubuh mereka, bahkan merusak orang lain di sekitar mereka. Kita tidak terlalu peduli. Kenapa? Karena mau kita bilang pun, mereka katakan apa hak kita berbicara? Kenapa kita harus berbicara demikian? Bahkan mereka katakan, kenapa engkau menghakimi aku? Tapi kita berbicara sekarang sebagai orang Kristen. Kalau kamu adalah orang Kristen, apa yang harus kamu lakukan? Melihat semua tidak ada yang baik dari rokok ini. Apa yang akan kamu lakukan? Kenapa orang Kristen masih merokok? Mungkin alasan pertama adalah karena itu masih legal. Kita lihat tadi 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Ketika dikatakan di sana, segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Masalah kita adalah kita hanya mengambil kalimat pertama. Segala sesuatu diperbolehkan. Oh, secara hukum di Indonesia, merokok itu legal. Merokok itu legal. Diperbolehkan. Itu kata diperbolehkan di sini. Sesuai dengan hukum. Tidak melanggar hukum. Maka itu diperbolehkan. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Benar segala sesuatu diperbolehkan. Benar merokok di Indonesia bahkan diperbolehkan. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sebagai orang Kristen kita bukan hanya melihat dunia ini dari perspektif dunia. Kita melihat dunia ini dari perspektif Allah. Demikian juga dengan rokok. Ketika kita melihat rokok, kita bukan hanya sekedar melihat itu dari perspektif kita manusia yang mengatakan ini legal di Indonesia. Tapi kita melihat dari perspektif Allah. Dan perspektif Allah mengajarkan kepada kita apapun yang mau kita lakukan. Bahkan yang legal sekalipun kita harus pastikan. Pertama itu berguna, kedua itu membangun. Kata yang sama, mirip tetapi berbeda. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. Apa yang dikatakan di sini? Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah ini sebenarnya sedang berbicara kalau kita lihat konteksnya tentang makanan. Tetapi ini justru menjadi satu ayat yang bisa diaplikasikan ke dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Kenapa? Karena firman Tuhan ini berbicara tentang yang paling basic, yang paling mendasar, yaitu makanan. Makanan. Dan ini berbicara tentang makanan yang boleh dimakan. Yang bahkan kalau kita makan, bukan membuat kita berpenyakit, tapi membuat kita sehat ketika kita mau makan. Ini berbicara tentang memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala.
Oh, daging yang dipersembahkan kepada berhala ketika kita memakannya, kita sehat karena itu daging. Sumber protein. Daging. Kita sehat secara jasmani, secara fisik. Oh, halal bagi kita. Kenapa halal? Karena kita ini orang Kristen. Kita tidak percaya bahwa Allah itu benar adanya. Kita sudah membahas itu minggu yang lalu. Tetapi bahkan di dalam hal yang paling basic ini, dikatakan kepada kita memang halal bagi kita, memang boleh kita makan, tetapi kita harus pastikan satu hal. Pertama, itu tidak akan dikatakan tadi, itu adalah sesuatu hal yang berguna. Kedua, itu adalah sesuatu hal yang membangun dalam artian apa? Ketika orang melihat kita, mereka akan menjadi orang yang terberkati. Merokok tidak membuat orang terberkati ketika melihat kita. Justru mereka yang tidak merokok akan benci kepada kita, karena kita suka merokok. Itu akan bukan membangun, tetapi menjadi batu sandungan. Dan ketiga, aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Orang yang merokok, orang yang sudah kecanduan rokok, diperhamba oleh rokok. Karena kalau dia tidak merokok, dia akan menjadi stres. Itu yang mereka bilang. Mereka stres, mereka pusing. Mereka tidak bisa berpikir dengan jernih. Diperhamba. Diperhamba dengan sesuatu yang mematikan mereka. Rasul Paulus mengatakan, aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Ini juga termasuk dalam segala hal. Termasuk dalam segala hal. Oh, termasuk dalam hal kita meminum kopi. Serius, meminum kopi. Saya seorang yang suka minum kopi. Tapi saya harus pastikan, saya tidak diperhamba oleh kopi. Kadang-kadang saya pikir, saya mau meminum kopi setiap pagi. Ketika saya bangun, saya merasa, oke, saya mau minum kopi. Tapi tetap, sering saya menguji diri. Kalau saya tidak minum kopi hari ini, apa yang akan terjadi dengan saya? Kalau sudah ada rasa di mana saya tidak bisa hidup tanpa kopi, saya harus kurangi. Saya harus buat diri saya bisa hidup bahkan tanpa kopi. Karena saya tidak mau membuat diri saya diperhambakan oleh apapun juga. Dan kopi, satu gelas kopi setiap hari, menurut penelitian, tidak membahayakan tubuh, justru baik bagi tubuh. Tapi rokok, satu batang rokok saja setiap hari, tidak ada baiknya bagi tubuh. Dan kita masih mau bilang, kita orang Kristen masih mau merokok. Alasan kita untuk mengatakan bahwa merokok adalah legal, dipatahkan. Mau rokok itu legal, mau tidak legal. Itu tidak berguna, itu menjadi batu sandungan, dan itu memperhambakan kita. Hamba kita bukan lagi Tuhan, tetapi rokok. Makanya banyak orang bahkan mencuri karena rokok. Karena mereka lebih mencintai rokok daripada Tuhan. Yang mengatakan, jangan mencuri. Banyak orang melepaskan keinginan anaknya. Oh, anaknya mau membeli sesuatu. Anaknya perlu sesuatu, tapi dia juga perlu rokok. Mana yang duluan? Membeli barang untuk anak atau membeli rokok? Orang lebih mencintai rokok. Walaupun Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadi orang tua yang kita tidak peduli apa kata Tuhan. Karena kita adalah hamba rokok. Mungkin kita bilang alasan yang kedua. Ada alasan yang kedua. Yang kita baca di ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Dan ini adalah alasan yang seharusnya orang Kristen tidak pernah sebut. Yaitu, aku tidak peduli dengan kesaksianku. Aku tidak peduli dengan apa kata orang. Itu yang kita bilang. Aku tidak peduli dengan apa kata orang. Tahu ada seorang yang merokok, ketika saya menegur dia, kamu sudah terlalu banyak merokok, tolong berhenti merokok. Tahu dia bilang apa kepada saya? Dia bilang kepada saya, oh, kalau kamu bilang kepada saya untuk berhenti merokok, kamu juga harus berhenti memakai kendaraan bermotor. Saya bilang, apa hubungannya? Oh, dia bilang iya, karena asap rokok sama dengan asap yang keluar dari knalpot. Oh, itu maksudnya. Dalam hati saya tidak bilang ke dia, karena saya tidak mau ada perdebatan atau bahkan pertengkaran. Karena orang-orang seperti ini, kita mau bilang pun dia tidak akan mau mendengar. Tapi dalam hati saya bilang, betapa bodohnya kita. Kita tahu asap rokok seperti asap knalpot. Tapi kita pergi mengambil knalpot itu dan memasukkan di mulut kita.
Kita mengendarai motor di jalanan, itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Tapi betapa kita merasa pintar ketika kita mengambil knalpot itu dan memasukkan di dalam mulut kita. Karena kita bilang, aku tidak peduli apa kata orang. Dan itu yang terjadi di sini. Di ayat 24 dikatakan kepada kita, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Nah, kembali ini konteksnya tentang makanan, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani, yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Ayat 30. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Kita bertanya, yang merokokkan aku, yang sakit itu aku. Mereka yang perokok pasif, siapa suruh mereka dekat-dekat? Mereka yang menjadi perokok karena melihat aku merokok, siapa suruh mereka ikut aku? Itu yang kita tanyakan, persis seperti ini. Dan ini masih dalam hal yang paling basic, yaitu makanan, apalagi merokok. Keberatan hati nurani. Bukan hanya ada yang ada dalam diri kita. Yang kita pedulikan bukan diri kita. Sebagai orang Kristen, yang kita pedulikan adalah kesaksian hidup kita yang dilihat oleh orang lain. Itu salah satu hal yang paling penting. Yang sekarang menjadi sesuatu yang tidak penting sama sekali. Karena kita percaya dengan filosofi dunia mengatakan, don't judge a book by its cover. Oh, jangan hakimi aku karena apa yang kamu lihat dari luar. Memang aku perokok, tapi dalam hatiku aku sangat mencintai Tuhan. Kalau kamu mencintai Tuhan, kamu harus menunjukkan contoh yang benar. Kamu harus bisa menjadi saksi yang baik. Kamu harus bisa membawa orang lain kepada Tuhan, bukan kepada rokok. Kalau ada orang yang jatuh karena kamu, bahkan mati karena kamu. Ada orang mati karena menjadi perokok pasif. Tadi saya bilang, ada bayi yang mati karena menghirup asap rokok. Masih bilang kita orang Kristen, dalam hati tidak bisa. Tidak bisa. Karena Rasul Paulus menjawab, ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Orang Kristen mempunyai perspektif yang berbeda. Kalau engkau makan atau engkau minum, hal yang paling basic, semua kita lakukan. Tidak ada manusia yang tidak makan dan tidak minum. Dan makan dan minum adalah sesuatu yang baik. Baik bagi tubuh kita. Karena dengan makan dan minum kita hidup secara jasmani. Bahkan dalam hal yang basic ini dan hal lainnya, engkau harus lakukan untuk kemuliaan Allah. Kalau kamu mengatakan kamu orang Kristen, ini yang harus kamu lakukan. Kamu tidak bisa mengatakan kamu orang Kristen, tapi kamu tidak mau melakukan ini. Kalau ada orang yang mengatakan, apakah dosa merokok? Tanyakan kembali kepada dia. Apakah merokok memuliakan nama Allah? Tidak, itu dosa. Itu dosa. Dan kita semua tahu jawabannya apa. Merokok tidak pernah memuliakan nama Allah. Tidak pernah. Banyak orang
berkata, oh aku merokok. Kenapa kamu larang aku merokok? Kamu saja minum kopi. Kamu saja makan Indomie. Oh makan Indomie juga bisa berbahaya bagi tubuh kan? Minum kopi terlalu banyak juga bisa berbahaya bagi tubuh. Satu hal, orang minum kopi, orang makan Indomie, tidak pernah menjatuhkan orang lain. Tapi merokok menjatuhkan. Menjatuhkan. Ayat 32 dan 33 terang. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Siapapun, baik dalam mereka yang memiliki tradisinya, yaitu Yahudi dan Yunani, maupun jemaat Allah, yang mungkin berpikir, oh tidak lagi ada tradisi. Yang selalu berpikir secara general, secara umum. Jangan kamu menimbulkan syak di dalam hati mereka. Pertanyaan yang membuat mereka jatuh. Ayat 33 sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Menyenangkan hati semua orang di sini bukan kompromi terhadap kebenaran. Ada yang mencuri, kita bilang, oh kamu oke, kamu nggak masalah. Bukan itu maksudnya di sini menyenangkan hati semua orang. Tetapi tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di dalam hati setiap orang yang bisa membawa mereka bahkan jauh daripada itu. Menyenangkan hati semua orang. Karena ujungnya adalah supaya mereka beroleh orang Kristen. Kalau kamu mengatakan dirimu orang Kristen, kamu harus bisa. Kamu harus bisa menahan diri, berhenti merokok. Bagi kita yang saat ini setengah kecanduan merokok, mari kita berhenti. Bagi kita yang belum merokok, jangan coba rokok. Jangan. Karena kita akan berada dalam posisi tidak bisa memuliakan Allah lagi. Dengan gaya hidup kita. Kita mungkin bilang sulit, apalagi bagi kita yang sudah kecanduan merokok. Kamu orang Kristen, kamu bisa. Terakhir Filipi 4 ayat 13. Mari kita buka Alkitab kita. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 dikatakan di sini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Segala perkara dapat kutanggung di dalam. Tidak ada perkara yang tidak bisa kita menang. Kalau kita selalu berbicara orang Kristen lebih daripada pemenang, dalam hal apa? Orang lebih suka berbicara tentang kita dapatkan berkat, kita dapatkan kesembuhan dari penyakit. Bagaimana dengan berhenti merokok? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Kekuatan kita datangnya daripada Tuhan. Kecuali kamu bukan orang Kristen, kamu tidak akan mampu. Kalau kamu orang Kristen, kamu pasti mampu meminta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan akan menolong kamu. Kamu akan berhenti dari rokok. Kenapa orang Kristen merokok? Orang Kristen tidak seharusnya merokok. Karena Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya Engkau bermurah hati kepada kami, supaya dalam segala hal, baik dalam hal merokok, maupun dalam hal-hal lainnya, yang bisa membuat kami kecanduan dan menjadi batu sandungan, walaupun itu mungkin sesuatu hal yang legal, yang diperbolehkan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa setia kepada Tuhan, dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Menjadi saksi Tuhan, sebagai orang Kristen, tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kasihan dan tolong kami semua Tuhan. Tolong kami, supaya kami boleh mengerti, dan boleh sadar akan hal ini, boleh hidup dengan layak, dengan benar, bahkan mengenai. Kasihan dan tolong kami Bapa, ampuni kami segala dosa pelanggaran kami. Berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.